Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, kelas 2 Usman dan kelas 2 Ali, bertemu lagi bersama Bu Eni, belajar bersama mata pelajaran Akidah Akhlak. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu dengan baca basmalah anak-anak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semua, sebelum dilanjutkan materi berikut, bab 2, ya, Bu Guru akan mengulas kembali materi yang kemarin, yaitu yang bab pertama, materi ta'awud. Nah, coba dilihat. Nah, ini adalah rangkuman materi pelajaran kemarin. Di antaranya yang pertama adalah kalimat ta'awud yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kemudian yang kedua, kapan waktu mengucapkan ta'awud? Ya, anak-anak tentunya sudah belajar ya. Kapan mengucapkan ta'awud? Yaitu ketika pertama akan memulai membaca Al-Quran. Yang kedua akan melaksanakan sholat. Ketiga, hati kita merasa tidak tenang atau takut di tempat-tempat yang tertentu yang tidak pernah dihuni. Ya. Kemudian yang keempat, sebelum kita melakukan kebaikan. Contohnya ketika akan wudhu, ketika mau tidur, supaya kita tidak tergoda oleh setan. Sekarang manfaat mengucapkan kalimat ta'awud. Masih ingat anak-anak? Ya, tentunya anak-anak ingat karena ini materi kemarin ya. Yang pertama adalah melindungi diri dari segala kejahatan. Manfaat yang pertama, melindungi diri dari segala kejahatan. Kemudian yang kedua, menghilangkan nafsu amarah supaya kita tidak emosi, tidak marah-marah. Ya. Kemudian yang ketiga, menimbulkan ketenangan hati atau hati kita tenang. Yang keempat, terhindar dari godaan setan. Ini adalah rangkuman materi pelajaran kemarin. Itu anak-anak harus dipelajari karena besok anak-anak pada saat pembelajaran luring, anak-anak akan saya berikan permainan kartu. Masing-masing anggota kelompok nanti saya suruh mengambil satu kartu secara acak. Ya, Bu Eni nanti membuat 4 kartu. Pertama adalah kartu ya, pertanyaan. Lafal kalimat ta'awud apa? Arti kalimat ta'awud, tujuan membaca ta'awud, waktu membaca ta'awud. Jadi kartunya semacam nanti pertanyaan yang harus diselesaikan oleh masing-masing kelompok. Makanya untuk materi yang pertama yaitu kalimat ta'awud ya, yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan juga artinya anak-anak harus hafal. Ya, tujuan membaca ta'awud apa saja harus hafal. Waktu membaca ta'awud atau kapan membaca ta'awud, anak-anak harus dihafalkan mulai sekarang. Sehingga besok kalau luring, tiap kelompok anak-anak sudah siap. Oke? Nah, ini contoh nanti juga pada saat luring, anak-anak tiap kelompok juga nanti mendapat satu-satu untuk pertanyaan berikut ini. Ya, pertama ada 5 soal. Aku mengucapkan ta'awud sebelum baca Al-Quran. Selalu apa kadang-kadang apa tidak pernah, nanti saya suruh untuk mencentang. Ya. Yang kedua, aku mohon perlindungan kepada Allah sebelum tidur. Ya, nanti pilih centang, selalu apa kadang-kadang apa tidak pernah. Yang ketiga, aku membaca ta'awud sebelum wudhu dan sholat. 4, aku membaca ta'awud ketika bermimpi yang menakutkan.
Ya, yang kelima, aku membaca ta'awudz ketika hatiku merasa gelisah. Nah, ini nanti tugas pada saat nanti pembelajaran luring, nanti anak-anak saya kasih tugas ini. Makanya anak-anak membiasakan dalam kehidupan sehari-hari untuk selalu mengucapkan kalimat ta'awudz apabila anak-anak sebelum membaca Al-Quran ataupun mau sholat, ya, kemudian mau tidur dan lain-lainnya. Ini. Oke, sekarang saya lanjutkan untuk materi yang bab kedua, Asmaul Husna. Tentunya anak-anak kelas 1 sudah pernah mendapat pelajaran akidah akhlak tentang Asmaul Husna. Ya, Asmaul Husna ini artinya nama-nama Allah yang baik, nama-nama Allah yang indah. Ya, ada berapa Asmaul Husna anak-anak? Mungkin di kelas 1 sudah pernah diajarkan. Jumlahnya ada 99. Ya, untuk kelas 2 ini semester 1 anak-anak mempelajari Asmaul Husna yang bunyinya Al-Wali. Al-Wali artinya apa anak-anak? Yang maha melindungi. Coba kita amati, ada gambar di bawah ini. Nah, sudah melihat anak-anak? Gambarnya adalah gambar musibah banjir. Ya, ada musibah banjir. Sekarang Bu Guru mau bertanya sebelum melanjutkan materi berikutnya. Pertama, pernahkah kalian melihat musibah banjir atau yang lainnya, ataupun tanah longsor misalkan? Tentunya pernah ya anak-anak ya. Mungkin di daerah sekitar kita karena hujan lebat yang terus-menerus akhirnya terjadi banjir. Ya, ataupun kita melihat di televisi ya, daerah-daerah yang kebanjiran. Sekarang yang kedua, apa yang menyebabkan banjir? Yang menyebabkan banjir diantaranya ya, ini karena alam, ya, karena hujan terus-menerus, ya. Ini ataupun karena ulah manusia yang membuang sampah di sembarangan, membuang sampah di sungai sehingga apabila hujan turun terus-menerus, nah, tanggulnya jebol, airnya meluap di sekitar perkampungan atau rumah-rumah. Ya. Sekarang yang ketiga, bagaimana cara mencegah banjir atau musibah lainnya? Ya, bagaimana cara mencegah banjir atau musibah tanah longsor? Pertama ya, kita harus membuang sampah ya di tempatnya. Ya, membuang sampah di tempatnya, tidak boleh membuang sampah di sembarangan. Membersihkan got-got yang ada sampahnya biar salurannya tidak tersumbat. Sekarang yang keempat, siapakah yang menolong mereka saat tertimpa musibah? Tentunya daerah sekitar yang tidak kena musibah atas izin pertolongan dari Allah. Karena Allah lah yang memberikan keselamatan. Karena Allah lah yang memberikan perlindungan, kita bisa selamat dengan dibantu oleh orang untuk diajak mengungsi ke tempat yang tidak kena banjir. Sekarang yang kelima, mengapa kita harus berdoa minta perlindungan kepada Allah? Karena Allah lah yang memiliki sifat maha melindungi. Maka kita hendaklah memohon berdoa hanyalah kepada Allah. Oke, mari kita melanjutkan materi untuk mempelajari berikutnya. Apa itu Al-Wali? Ya. Al-Wali artinya yang maha melindungi. Maksudnya
Allah memberi perlindungan kepada hambanya dengan baik. Allah menguasai urusan makhluknya dengan kasih sayang dan pertolongan. Ya, bumi kita dilindungi oleh siapa? Oleh Allah. Ya, bumi kita dilindungi oleh Allah dari benda-benda luar angkasa yang bisa saja jatuh ke bumi. Nah, manusia yang meyakini bahwa Allah mempunyai sifat al-wali, maka ia akan merasa cukup dengan perlindungannya. Lalu bergantung sepenuhnya pada Allah dalam segala keadaan dan keinginan. Ya, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 257 yang bunyinya Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Artinya Allah pelindung orang-orang yang beriman dengan mengeluarkan mereka dari kegelapan atau kekafiran kepada cahaya atau iman. Maksudnya Allah melindungi orang yang beriman dan memberi petunjuk ke jalan yang benar. Oleh karena itu, kita tidak boleh berlindung selain Allah. Kita tidak boleh berlindung kepada jin, kepada setan atau benda-benda lain. Karena apa? Karena itu merupakan perbuatan syirik. Ya. Karena dosa besar, dosa yang tidak diampuni oleh Allah adalah perbuatan syirik. Ya, makanya kita hanyalah menyembah, memohon hanyalah kepada Allah. Ya, tidak boleh kepada yang lain. Ya, sekarang pertanyaannya, ya, bolehkah kita berlindung kepada selain Allah? Boleh apa tidak, anak-anak? Tidak boleh. Karena itu perbuatan syirik. Ya, kita hanyalah berlindung kepada Allah, memohon kepada Allah karena Allah lah yang memberikan keselamatan, kesehatan, perlindungan. Ya, karena Allah mempunyai sifat al-wali, artinya yang maha melindungi. Maka kita sebagai orang Islam, kita beriman, maka kita harus yakin bahwa Allah lah yang bisa melindungi kita di saat kita sedang menerima musibah atau tertimpa musibah. Allah lah yang akan melindungi kita. Ya. Sekarang setelah kita mempelajari materi al-wali, Allah yang artinya Allah maha melindungi, maka kita harus bagaimana? Nah, sikap kita bagaimana? Pertama, aku berlindung dan meminta pertolongan hanyalah kepada Allah. Ya. Kemudian yang kedua, aku harus menghindari perbuatan syirik. Karena apa? Perbuatan syirik adalah perbuatan yang dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah. Karena menyembah selain Allah, ya, dosa besar itu. Kemudian yang ketiga, aku harus menolong orang-orang yang baik karena Allah. Ya, contohnya ya, daerah sekitar kita ada yang kena musibah, kita menolong, ya, dan atas izin Allah, Allah akan melindungi dan memberikan keselamatan dari musibah yang terjadi. Contohnya tadi musibah banjir. Ya, itu anak-anak nanti pelajari bahwa materi ini tadi adalah termasuk materi yang bab kedua Asmaul Husna Al-Wali, yang artinya Allah Maha Melindungi. Ya, itu anak-anak yang bisa disampaikan Bu Guru, ya, nanti dipelajari di rumah, dan besok kegiatan luring Bu Guru akan memberikan tadi, ya, soal-soal tadi yang dibuat semacam kartu pertanyaan untuk kelompok, masing-masing kelompok. Makanya harus dipersiapkan mulai sekarang
Ya, untuk belajar yang pertama, belajar materi bab pertama yaitu kalimat ta'awud, dan yang kedua Asmaul Husna yang bunyinya Al-Wali atau Allah, artinya Allah yang melindungi. Demikian anak-anak, mari sebelum kita tutup, kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian anak-anak, ya. Semoga anak-anak tetap sehat, tetap belajar di rumah ya. Ya, ini anak-anak jangan menonton TV terus. Ya, sudah kelas 2 harus tetap belajar di rumah ya. Oke. Nah, dari Bu Enis saya ucapkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.